Alhamdulillah, alhamdulillah dan ma'inal qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarul dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri rahmati dawi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ingkang kula hormati takmir Masjid Baitul Ghufran, ingkang kula hormati para kiai, para sesepuh, para bunyai, lan sedaya jamaah Baitul Ghufran yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita masih diberi nikmat Allah, nikmat iman Islam, sehingga tergerak hati kita untuk menunaikan perintah Allah yaitu sholat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat kita diberikan nikmat Allah, sehat jasmani, sehat rohani. Kenapa? Kadang nikmat itu boten teraos, boten kroso, baru terasa itu ketika dicabut nikmat itu saking Allah. Contoh mawon, Bapak nate sakit gigi, tetapi ketika panjenengan sehat, kira-kira sesuk alhamdulillah ya Allah, aku nggak sakit gigi. Baru iso syukur itu baru ketika Allah cabut nikmat sehat, alhamdulillah begitu. Ya nikmat iman kadang kita tidak terpikirkan, padahal nikmat Allah. Dan nikmat yang luar biasa ini kita sakit jamaah. Kenapa? Banyak tetangga kita awake sehat, waktu ini luang, tapi boten buruk jamaah. Padahal kita itu hidup berjamaah itu lebih enak, hidup berjamaah itu lebih nyaman, apalagi berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka Rasulullah bersabda itu pahalanya wong jamaah itu lebih daripada pahalanya wong sholat sendiri. Itulah sing ngertos sing wong pesantren panjenengan sing agama niku pasti ngertos pahalanya. Tapi secara logika kadang anak-anak sakniki jaluke itu main logika, apa sih tak dalam padha-padha dongane apa ning masjid nek omah yo perbaik. Sakniki lare sakniki ngeten. Nah, panjenengan itu sebagai sesepuh, sebagai orang tua, ayo anak-anak diajak ke masjid. Anak-anak yang masjid itu dikasih gambaran sing logis mawon. Lah kadang didalili boten turun. Allah itu Al-Qur'an itu hadis, pas boten turun. Ya apa gampang? Satu, lah ngejak anak itu dikasih penjelasan gampang, real, kelihatan mata. Ditutui. Ini tak tuju ini. Nah itu lihat sapu lidina. Tahunya pun nak sampean. Iya Pak. Tak sapu di sitok, di nyampur iso sendiri iso tapi suwe. Tak sapu lidina banyak. Baginya cepet-cepet. Ya benar. Ngerti maksudnya apa? Lah sampean sholat ijena itu dapat pahala. Tapi kalau sholat jamaah lebih banyak lagi. Maka ibaratnya ini. Jadi anak itu diajak berpikiran logis. Nanti ketika di masjid berangkat tidak karena keterpaksaan, bukan karena takut wong tuwa.
Yang mendidik anak itu karena ditakut-takuti ning ngarepe panjenengan iku wedi ning guri wangi. Jadi anak itu dikasih dasar tauhid yang kuat, dikasih dasar agama yang kuat, maka diantaranya amalia-amalia bagaimana karakter-karakter yang diajari sesepuh itu. Maka saniki putrane panjenengan sepulia ono sing ngomong wis gak usah belajar ulama, langsung Quran hadis, langsung belajar Quran, langsung dicari, langsung belajar Rasulullah. Padahal kira-kira nanti panjenengan ketemu Rasulullah, Pak, nanti ketemu Rasulullah, betul nanti, Bu nanti ketemu Rasulullah, sambil kalau dari nanti ketemu Rasulullah, jarak Rasulullah sampai berapa tahun? Rasulullah lahir itu sebelum Masehi 471 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah. Berarti ada kurang jarak ini sampai zaman Rasulullah berapa? Antara 900 habis 1000 sekian. Ya yang apa mempelajari Rasulullah? Ya apa bagi kita menyesuaikan dengan Rasulullah? Berarti ada silsilahnya. Rasulullah itu ngajari sahabat, Rasulullah ngajari tabi'in, Rasulullah tabi'in sampai ulama. Ya itu yang ulama. Kalau mencari sumber, boleh kita cari teman-teman di mana. Udah gile sumber boleh, tapi kita berguru ke ulama. Maka dari itu banyak sekali orang-orang itu yang sudah tidak mengakui ulama merasa masih pinter. Wis gak usah belajar langsung Quran hadis. Padahal di dalam Al-Quran ada yang sifat dalil, ada yang sifatnya khos, ada yang sifatnya am. Ya yang sifatnya am yang umum ini perlu penafsiran, perlu penjelasan. Ya sing iso jelasnya sapa? Ya sahabat dan sahabat tabi'in. Tapi sama tapi ulama. Lah yang sampus ini dasarnya. Maka yang sering terjadi saat ini langsung moto dalil, langsung menurut terjemah Departemen Agama. Saat ini ngoten. Lah niku hati-hati. Iyalah Mas itu ayat itu bener. Lah mboten bener. Itu yang membahayakan. Maka dari itu kita diajari sesepuh ulama-ulama itu yang mulai silsilahnya jelas. Jamaah yang dengan Allah, kadang kita masyarakat kita saking kecerdasannya, akhirnya dia lebih percaya dengan apa yang dilihat di internet daripada ulama. Itu yang bahaya. Padahal kita sedaya panjenengan mriki saged maca Quran, saged maca kitab, saking sinten? Saking guru kita nggih. Guru kita saking sinten? Gurune malih. Guru kita gurune malih. Itu sanate nyambung. Ya guru-guru itu bagaimana? Maka di dalam keaswajaan menurut ulama ini ada pertemuan jamiah yang mempunyai karakter sendiri dibandingkan yang lama. Lah kalau gampangannya orang-orang dulu, sesepuh dulu itu tidak mau menonjolkan akunya. Aku lu iso ini, aku lu iso. Ciri di antara orang NU, satu karakternya itu amaliyahnya. Amaliyahnya bagaimana dalam kesehariannya? Yang pertama ketika amaliyah itu yaitu merupakan di dalam organisasi keislaman itu ideologinya keaswajaan murni Islam dengan berpegang teguh Al-Quran, Sunnah Nabi, para sahabat dan sangat keilmuan yang jelas. Dalam persoalan fikih, NU itu percaya 4 mazhab. Di kubu sebelah tidak percaya mazhab, nggak percaya mazhab, nggak percaya. Tapi ciri khas orang NU itu percaya 4 mazhab: mazhab
Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Itu ada mazhab yang sering dipegang itu menggunakan mazhab Syafi'i. Orang itu mempunyai mazhab yang lain tidak. Kalau ada orang yang berpikir menurut pemikiran saya, menurut logika saya, itu sudah bukan ciri khas orang NU. Yang benar bagaimana? Menurut kitab ini, Syekh An-Nawawi dalam kitabnya Nasaul buat menjelaskan ini. Berarti yang menjelaskan, yang pelajari sudah menerjemahkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bukan logika saya. Jadi hati-hati ketika ada ciri khas orang NU itu landasannya itu ulama, landasan jelas, bukan menurut saya. Karena kita tidak mampu mempelajari penjelasan hadis itu bagaimana, korelasinya, hubungannya bagaimana, dan itu ada hubungannya. Maka biasanya kita kalau orang NU itu punya pegangan, punya kitabnya. Oh iya, saya mempelajari tentang ini, saya berdasarkan masalah fikih, kitab Kifatullah yang dibuka bab jual beli. Ada orang yang nggak tahu jual beli, itu kalau nggak tahu aturan sah dulu. Nah kalau jual belinya tidak sah, bagaimana bisa barokah? Ada jual beli digantungkan. Ini harganya berapa? Ini harganya 10.000, tapi 10.000 aja masih ditawar, masih tawar, tetap datang duit, padahal tidak boleh. Atau satu transaksi dua, ketika satu transaksi ada dua perjanjian, ya itu bagaimana? Ada di kitab, di kitab masalah jual beli. Jadi satu ciri orang-orang NU itu berpedoman dengan 4 mazhab yang dipakai, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi di situ ada rujukannya, bagaimana mengajarinya, menggunakan itu. Kenapa saya katakan? Karena banyak orang sekarang menafsiri dengan pemikiran sendiri. Nanti jadikan dilihat banyak sekali penafsiran dengan pemikiran sendiri. Tapi kalau orang NU menggunakan 4 mazhab yang dipakai, yaitu mazhab Syafi'i. Itu kalau masalah fikih. Tetapi dalam berakidah Islam diajarkan oleh Rasulullah, dikemas dalam rapi, yaitu mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bertasawuf itu ada Imam Al-Junaidi Al-Badani dan Imam Ghazali. Kita rujukannya pada ulama. Al-Junaidi mempunyai murid Abi Hasan As-Sadili. As-Sadili menurunkan ulama sampai sekarang, diturunkan di Termas. Ada ulama di sana, Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Razak. Di sana itu juga, itu apa? Silsilah dari murid Syekh Hasan As-Sadili di Indonesia mempunyai murid membawa thariqah As-Sadiliyah, yaitu Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Salam mengajari itu. Ya ketika diajari masalah tasawuf itu ada pedomannya, ada rujukannya. Rujukannya apa? Ya rujukan kita berpedoman dengan muridnya Al-Junaidi Baghdadi, murid yaitu Abi Hasan Asy'ari. Itu rujukan masalah tasawuf. Ya kalau tidak punya rujukan kita masalah akidah, bahaya. Apa yang terjadi? Ada suatu aliran, banyak sekali saiki aliran yang seharusnya di dalam tasawuf itu ada beberapa thariqah yang mutabaroh. Kalau di Ampel itu thariqah apa? Yang dipakai Al-Tijani. Kalau di Pasuruan Mbah Hamid Qadiriyah As-Sabandiyah. Kalau yang di Tulungagung ada Asyadzabiliyah. Kemudian ada Qadiriyah As-Sabandiyah, Termas, Jambes. Itu thariqah yang mengajari bagaimana kita masalah akidah. Ada tuntunannya, bukan kita langsung ujuk
Rasulullah dan kawan langsung kita langsung bersumber dari kita ada ulamanya. Ini yang sering di akhir zaman itu putus ulama tidak diakui. Mungkin panjenengan akan jumpai. Terus gak percaya ulama langsung bersumber dari Al-Quran hadis. Ya, emangnya Syekh An-Nawawi, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Salam mboten bersumber Al-Quran, napa mboten bersumber hadis? Para sesepuh-sesepuh niku bersumber dari Quran hadis. Tetapi ketika orang-orang sepuh ngajari kita, mentalkin kita, mboten disebutkan. Itulah ciri khas ulama-ulama orang NU. Amaliyahnya bersumber. Kita mempunyai rujukan-rujukan kita. Fikih, akidah itu. Satu karakter diantaranya itu amaliyahnya. Amaliyahnya teman-teman banyak sekali itu. Maka mari kita perhatikan amaliyah kita. Kita pedomannya apa? Amaliyahnya apa? Yang kedua, ketika dia dalam fikih, yaitu matal fikir, fikrohnya, cara berpikirnya. Dalam cara berpikir orang-orang Nahdlatul Ulama itu tidak seperti sebelah. Satu yang ditonjolkan toleransi atau bahasanya tasamuh. Ada tasamuh toleransi, ada tawasud yaitu moderat. Berpikiran tasamuh, toleransi itu bagaimana? Contohnya, Islam masuk di Indonesia itu tidak dengan jalur peperangan. Islam masuk di Indonesia mudah menyebar dibandingkan di negara lain. Kenapa? Di Indonesia itu sudah ada agama. Di Indonesia sudah tertata, sudah ada budaya, sudah ada kebiasaan. Ketika masuk Islam menyebarkan di Indonesia itu disusupi dengan kegiatan itu. Tidak, oh saya benar, apalagi sekarang ngeri. Terjadi kafir, jadi musyrik, sing nentok nek kabeh wong sing sinten wong niku urusan hati. Namun dengan mudah dengan la ilaha illallah niku sudah Islam kok gampang itu. Jadi satu cara berpikir orang itu toleransi. Ketika masuk Islam Indonesia itu toleransi apa? Budayanya apa? Cara gampangnya contoh aja lewat Kanjeng Sunan Ampel. Budaya di Indonesia, khususnya di Jawa, budayanya apa? Kebiasaannya apa? Oh ternyata seneng wayang, seneng gending-gendingan, seneng sholawat. Maka Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kalijaga dilewatkan dengan itu. Budaya yang ada dimasukkan ke merasa tinggi. Berarti bukan budaya dimatikan mati. Ini sesajen, musyrik, ini sholawatan nggak boleh, nggak ada ajaran Rasulullah. Tapi toleransinya itu dibelokkan pelan-pelan dengan ajaran oh ini gedingannya ini oh sholawatan. Maka jangan heran Ustaz Samian itu senang sholawat. Itu ada dasarnya. Gaya dakwahnya dengan meniru dakwah Sunan Kalijaga, senang gendingan, senangannya. Ya Ustaz Samian ketika suh itu mesti kan sholawatannya itu ada rujukannya. Jenengan tanya ibu, anak gendingan, tuli putih, ada silirannya. Ya, NU itu mulai toleransi itu dimasuki oleh gendingannya itu. Gendingan sikil putih, gundul-gundul pantun, diliwati dengan ada satu cara berpikirnya gimana yaitu toleransinya tinggi. Kemudian yang kedua cara berpikir tawasuh moderat. Kita melihat kondisinya bagaimana. Ketika ada masalah tidak dengan satu sebelah, dipelajari keseluruhan. Contohnya
panjenengan nate seperti yang buta gitu, yang buta yang bisa melihat. Ketika orang buta dekati gajah, delala sing dipegang, gajah itu sing dipegang tali ini. Tiang muton itu jenengan tangga, mas gajah kayak apa? Oh gajah itu panjang. Karena merasa yang yakin gajah itu saudara-saudara, gajah itu panjang, maka jangan sekali-sekali mendekat dengan gajah karena gajah itu panjang. Kira-kira lek sampeyan kumpul motor ya apa? Guyu banget. Tapi apakah orang kayak gitu kok salah? Boten, karena kemampuannya memang segitu. Cara pandangnya cuma melihat dari satu sudut pandang. Orang buta itu nggak salah, tapi ketika memandang tidak seluruhnya tidak apa, jangan disampaikan di depan umum, cukup dia sendiri. Tapi cara berpikir orang lain dilihat dari beberapa sudut. Oh ternyata dipelajari. Oh ternyata gajah itu mempunyai ciri-cirinya, punya telinga, punya telinga yang lebar, punya lengkap cara pandangnya. Sudut pandang jelas. Ketika memberikan suatu keputusan tidak gegabah, sudut pandangnya banyak. Tetapi kalau kita melihat orang-orang itu, orang-orang berbendera lain selalu memutuskan ini tak boleh haram, ini tak boleh musyrik. Mereka memandangnya landas langsung Quran dan hadis. Cara pandangnya sempit, tidak moderat, menyikapi dengan permasalahan zaman Rasulullah dengan sekarang beda. Banyak sekali ciri orang itu cara berpikirnya itu moderat, pandai. Kemudian cara berpikirnya yaitu tamazun, seimbang. Ditimbang bagaimana sudut pandang secara kedokteran, bagaimana sudut pandang secara kondisi iklim, bagaimana itu. Contohnya sekarang yang lagi ngetren, yang lagi digodok, yang lagi in di medsos, apa tadi yang digodok itu? Horek nih, sound dong, itu digodok lagi di bagaimana. Ya ketika memutuskan suatu masalah tidak hanya dikaji dengan satu dalil, apalagi satu dalil, hanya satu dalil, tapi dikaji dengan berbagai aspek, berbagai dengan. Maka kita harus punya cara pemikiran. Jadi orang-orang ulama yang begini itu santai model itu, enggak apa, enggak gembrongson, enggak selalu menyerang orang, karena cara berpikirnya itu toleransi, kemudian moderat, cara berpikirnya seimbang. Makanya lihat ulama-ulama, kiai-kiai kita, kelihatannya santai, tidak dia rusuh. Apalagi menunjukkan egonya. Itu jadi ciri orang ulama yang kedua itu fikrahnya dalam pemikirannya itu banyak pandangannya, tidak mudah memutuskan. Itu ciri orang-orang itu. Kalau ada orang yang selalu ini, maka hati-hati. Kalau panjenengan itu dari tahu pokok permasalahannya, boten usah ikut-ikutan. Kalau boten jelas permasalahan disuruhkan apa, boten usah ikut-ikutan. Yang itu benar, enggak benar, dan dari dosa. Contoh aja, sebelum ada sumber yang kemarin lagi marah-marahnya apa? B. Jangan boten usah ikut-ikutan. Kalau ada orang yang itu mengaku itu terbawa itu, hati-hati. Karena berapa? Cara pandangnya, sudut pandangnya beda-beda. Memandang itu secara umum dari berbagai pandangan, sudut pandang itu seperti itu. Maka orang yang itu maksud hidupnya itu moderat, toleransi, keseimbangan. Yang ketiga, harokat, gerakan-gerakan tangannya. Jadi gerakannya sesuai dengan caranya, yaitu namanya adalah gerakan yang selaras, satu koordinasi, keorganisasian itu. Siapapun yang bergerak
untuk NU bisa berjuang bersama dengan struktur maupun hanya satu tujuan. Jadi ketika di NU itu satu komando. Kalau yainya belum memerintahkan nggak akan berani. Kalau PBNU belum putuskan jangan bergerak. Karena di PBNU itu digodok banyak ulama-ulama dikumpulkan jadi satu untuk memutuskan bagaimana masalah ini. Contoh peristiwa sejarah ketika di Surabaya sebelum terjadi perang pembunuhan Malabi, apakah ada yang bergerak? Kenapa kok nggak langsung dibunuh aja? Karena orang-orang ulama dulu mempunyai cara yang luar biasa, tidak gegabah, diistiqorohi. Ini kapan? Karena dengan solusi itu satu komando melalui dakwah, kemudian menggerakkan. Kemudian ketika ulama sudah mengatakan resolusi jihad, langsung bergerak dalam durasi 80 km ikut perang. Semuanya bergerak, malah melebihi itu bergerak semuanya. Komando itu akhirnya apa yang terjadi? Malabi jenderal itu terbunuh. Ketika terbunuh, apakah orang-orang ulama sing bunuh aku boten, malah disembunyikan? Itu ulama itu sangat hati-hati ketika itu. Jadi ketika gerakan-gerakan itu untuk kebaikan tidak mudah ditampakkan, tapi mereka bermain di belakang. Nggak mau aku sih berjasa untuk itu. Satu yang membunuh saya kepingin dapat itu. Jadi gerakannya itu secara struktural. Dan yang terakhir di antara karakter yaitu girohnya, semangatnya yang luar biasa, semangat juangnya menggelora dalam berkhidmat di NU. Orang-orang NU itu lebih banyak memberi daripada menerima. Itu ciri khas orang NU. Kalau ada orang NU itu lebih suka terima, berarti itu buatan kader NU. Mbah-mbah biyen, ulama-ulama biyen lebih suka ngajari, suka memberi. Contohnya Mbah Wahab memperjuangkan NU, Mbah Hasyim Asy'ari memperjuangkan NU, berani menjual seluruh asetnya, hartanya untuk berjuang agama. Itu apa? Ulama tidak berani. Apa nggak ada? Ada. Itu dicontohkan siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika berjuang agama dan Khadijah berani mengeluarkan hartanya untuk Islam. Mari kita koreksi diri. Saya dikoreksi kalau Mbak, panjenengan koreksi panjenengan Mbak. Kalau ada orang NU yang lebih suka menerima daripada memberi, itu awal. Kalau bahasa tasawufnya, kalau orang dalam hatinya lebih suka menerima daripada memberi, berarti ciri hati ini itu miskin. Lakin hati ini panjenengan lebih suka, alhamdulillah aku dua rezeki 1.000. Aku eling mbok kula gurung darah yang tak berikan. Kalau panjenengan setiap punya rezeki kok eling koncone jenengan sugih. Kok sugih itu mboten ukurannya bondo lagi, ukurannya hati. Apapun jenengan punya rumah jebloger, punya mobil 3, punya jabatan, yang hati ini panjenengan ketika itu rezeki kayak syukur itu miskin. Maka di dalam kitab Nasolibun saya alami mengatakan as'adun nasi man lahum qalbun alimun wa batun sobirun wa qalbun yatim. Ciri orang yang bahagia itu sing kepengin panjenengan tentrem as'adun, yaitu qalbun alimun, ati sing ngerti.
Itu sing ngendika si Nawawi. Jadi bagaimana itu hati sing ngerti. Lah wong atine kepengin ngerti niku nggih perlu dipelajari, perlu diriandoi, perlu ditirakati. Maka lek atine ngerti lek panjenengan masuk toreko diajari zikir sirri. Ben atine ngerti kalau di dalam toreko Qadiriyah Nasabandiyah zikirnya la ilaha illallah terus sampai itu. Tapi ketika toreko Sadriyah la ilaha illallah la ilaha illallah semuanya ada sendiri, ada cara-cara sendiri. Itu apa? Untuk menggembur supaya hati itu kalbun alim, hati yang ngerti. Kenapa itu dikatakan la ilaha illallah? Tekan itu ngeblone nafsu ini dibuat di samping ini. Kalau ning toreko Qadiriyah sebagai la ilaha illallah dibuat samping ini. Nggih napa? Nggih ngeblesne nafsu. Nafsu itu seneng jalan sing enak-enak. Orang dia aku sebetulnya orang malas ning masjid aku kesel. Iku nafsu. Aduh orang poso nek engko ana bacaan ana teko haji bisa poso iku nafsu. Ya ketika iso qalbun aliman itu dibentur. Bagian bentur ya kita ada metode tasawufnya itu. Melo sapa tasawufnya? Oh melo siap biasa tadi. Oh melo siap Abdul Qadir Jilani. Caranya itu membentur supaya qalbun alimun. Lapis qalbun alimun atine ngerti gampang diajak kebaikan. Kenapa? Wa badanun sabirun. Mane sabar jenengan diajak ibadah sabar. Jenengan puji Allah sabar. Sabar. Wong sabar iku gampang diomongne, tapi prakteknya lho. Panjenengan sampun sembuh Pak. Terus ya Allah delok arek nom. Enake arek nom iki gak sehat, gak perlu sembahyang, aku wis sembuh. Sabar. Ibu ketika sudah digentur dengan zikir sirri, diajari itu melalui guru-guru yang mursyid itu ada caranya. Rabbul alimun, wis benar ngerti, Rabbul yang ketika sudah dua itu sudah dikantongi, apa dampaknya? Wa qana'atun bima fi yadi. Ridho, ini sing paling angel. Ridho itu dengan ikhlas. Panjenengan dikei sugih ridho, panjenengan ditakdirkan sakit ridho. Maka ketika kita ibadah sing diniati gak boleh surga, golek ridho Gusti Allah apapun kondisinya. Maka di antara ciri-ciri ilmu itu empat tadi. Nah, akhir itu maka mari kita sama-sama apapun yang diajari ulama kita praktekkan berdasarkan ulama. Bukan langsung materi itu ada penjelasannya, cara berpikirnya, amaliyahnya. Jadi orang itu enak. Tapi orang itu biasanya dipandang sebelah, kolot, kuno, kelihatannya konten. Orang itu biasanya tinggal santri, santri itu biasanya sarungnya itu linting-linting, ambune rokok, dong. Itu kelihatan secara doanya. Kalau diajak masalah pikirannya, jangan diremehkan. Ketika yang gelombang tak diajak tirakat, itu udah sampean, ulah tirakat kuat, bola saya kuat diajak jalan. Dia ketika kuat kosong, kuat, jalan itu. Tadi nggak kuat ini, terus kan enak tadi ya. Nah, enak, maka monggo kita syarat-syarat berhikmah di NU. Sekali lagi di NU itu mengajari kita yaitu lebih suka memberi daripada menerima. Maksud di bawah itu ada yang tersembunyi. Kalau orang yang suka memberi berarti mengajak kita kaya. Orang yang suka memberi itu berarti cara berpikirnya kaya. Memberi itu tidak harus berupa uang. Jenengan punya ilmu, tak beri itu. Jenengan punya waktu, tak beri. Jadi mari kita mindset kita berpikiran mindset yang modern, kita lebih suka memberi. Kalau kita di NU akan berhikmah di NU. Kalau ada sesuatu, maka contohnya
yang disampaikan Suamian. Kalau di NU itu lebih banyak bacaane, arep mulai arep nikah ono bacaan, mari nikah lainnya bacaan. Berarti suka apa? Suka sedekah. Wis lahir kayak jeneng bacaan meneh. Wis gede arep wajah mau tak bacaan mati dibaca. Itu mengajarkan kita lebih sudah memberi. Maka para jamaah mari kita berkhidmat di NU dengan sesuatu yang diajari para sesepuh, para kiai. Niku kita hati-hati ketika berpikir, ketika mengambil kebijakan itu harus betul-betul kita tabayun para kiai, para ulama itu agar kita semuanya diselamatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit ini kita sebagai refleksi kita berpedoman apa yang diajarkan itu amaliyahnya, kemudian cara berpikirnya, kemudian gerakannya itu betul-betul sesuai yang telah diajarkan orang sesepuh para kiai itu. Cukup semanten atau kalau sedikit ini mudah-mudahan diiringi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dengan kata sebelum ucapan sikap kita yang telah bergerak dengan semuanya, lebih khusus para jamaah Baitul Mufrad ini